Kita mau belajar malam ini dari seorang raja yang bernama Yosafat. Kita sering mendengar tentang kisah Yosafat ini. Kita mau sekali lagi diingatkan Tuhan malam ini. Kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai bla 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 terakhir ya. Kita mau baca pelan-pelan. 2 Tawarik 20. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar. Oh gini, nanti gantian bacanya ya. Datanglah orang yang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Ayat 3, jemaat boleh baca. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. 5. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya.
Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Sementara sampai sini dulu ya. Kita mau sama-sama belajar dari pengalaman seorang Raja Yosafat. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kita boleh sedikit mengimajinasikan ya. Bani Moab, Bani Amon ini adalah keturunan dari Lot dan kedua putrinya. Mereka tinggal di sekitar seberang Laut Asin. Kalau sekarang itu adalah Amon. Amon itu adalah Yordan. Mereka bertetanggaan dengan Israel. Saudara bisa bayangkan suatu saat tiba-tiba Yosafat dilapori bahwa ada suatu laskar yang besar dari seberang Laut Asim, yaitu dari pasukan Edom, pasukan Moab, pasukan Amon, dan pasukan orang Meonim. Dibilang laskar yang besar, dan mereka ada di En-Gedi. Saudara, kalau lihat di Google En-Gedi dan ke Israel, kalau naik mobil hanya 1,5 jam. Kalau jalan kaki sekitar 15 jam. Saudara bisa bayangkan Yosafat kagetnya seperti apa? Karena tiba-tiba ada pasukan yang besar akan menyerang dia. Dan Yosafat tahu enggak, mungkin Israel itu hanya Yehuda dan kalau tidak salah dengan Benyamin. Dia tidak punya laskar sebesar itu. Dia akan diserbu oleh 3 bani pasukan yang besar. Saudara bisa bayangkan seorang raja pun menjadi takut. Kalau saudara dan saya takut, normal enggak? Normal ya. Raja pun takut. Tapi yang ajaib kita lihat respon dari Yosafat ya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk apa? Lari, meninggalkan Tuhan atau apa? Apa? Berdoa. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Karena dia seorang raja, dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, ya. Dan Yehuda berkumpul, akhirnya mereka bersama-sama berkumpul sepakat, mereka berdoa dan berpuasa mencari Tuhan. Dan saudara lihat, kemudian mereka berjalan ke rumah Tuhan, mereka bersama-sama ada di pelataran Tuhan, mereka bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Pelajaran yang pertama, ketika kita menghadapi sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang menakutkan, tantangan atau apapun, kita belajar dari Yosafat, lari atau mencari Tuhan? Mencari Tuhan. Bahkan dia berpuasa dan berdoa. Kalau engkau sebagai kepala keluarga atau sebagai siapapun, kalau kau punya keluarga sedang menghadapi sesuatu, ajak keluargamu untuk berdoa bersama. Dan yang kedua, yang Tuhan ingatkan, mereka ada di tengah-tengah jemaat di rumah Tuhan. Saudara, ketika kau menghadapi apapun, jangan kau meninggalkan ibadah, ya. Jangan meninggalkan perkumpulan-perkumpulan orang-orang beriman. Saudara, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang membuat kita putus pengharapan, rasanya mau berangkat ibadah aja nggak enak kan? Rasanya percumalah, Tuhan apa mendengarkan aku, masalahku terlalu besar, ya kan? Akhirnya makanya banyak orang yang memilih meninggalkan ibadah, banyak orang yang memilih untuk mencari penghiburan yang lain atau kekuatan yang lain. Saya ingin saksikan sedikit waktu zaman agak lama sekali, ketika waktu itu saya memang harus jadi singer. Saya tuh sedang galau banget, sedang sesuatu yang gak enak sekali buat saya tuh sedih. Soalnya saya gak bisa nyanyi gitu ya. Tapi karena tugas, saya juga rindu karena kebetulan ada pendeta dari Singapura datang. Jadi saya tetap menjalankan tugas dan saya nyanyi dengan segenap hati. Tiba-tiba ketika mic diserahkan kepada pendeta ini, dia tiba-tiba tengok ke belakang dan nunjuk saya. Dan dia bilang, "Ibu," terus dia doakan, saya disuruh tidur. Satu beban saya berat sekali. Dan ketika saya tidur, saya merasakan ada tangan
yang memeluk saya, jadi kayak menggendong. Kepala saya itu ada di sini, seperti dipeluk seperti itu. Saya tahu sekali ada tangan yang kuat itu, dan saya pegangi tangan dia. Saya bilang, Tuhan, jangan lepaskan aku. Jangan lepaskan aku, Tuhan. Jangan lepaskan aku. Nah, itulah saudara, ketika engkau apapun yang terjadi, satu, kau cari Tuhan, dan jangan tinggalkan ibadah, ya. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan, jangan tinggalkan kau mendengarkan firman dan sebagainya. Terus engkau mencari Tuhan. Dan saya benar-benar dikuatkan saat itu, dan saya tidak pernah mengalami pengalaman yang ajaib itu. Nah, itu ketika saya tetap mencari Tuhan dan datang ibadah. Dan itu pun terjadi kepada seorang Raja Daud. Ketika dia juga sedang gundah gulana, ketika dia sedang mengalami masalah yang berat. Saudara, raja itu pengalamannya, masalahnya lebih berat dari kita, ya. Dia harus memimpin bangsa, dia harus berperang. Makanya nggak lepas dari peperangan dan peperangan. Jadi raja pun sepertinya enak, tetapi tugas dan kewajibannya itu besar sekali. Dan ketika dia gundah gulana, dia berkata, Mazmur 40 dia berkata, dan saat itu dia berkata, air mataku aja tuh menjadi makananku setiap hari. Saudara bisa bayangkan keadaan yang menghimpit Raja Daud seperti apa. Karena air matanya itu menjadi makanannya. Tapi Raja Daud berkata, aku akan mendahului kerumunan orang. Aku akan mendahului, aku akan masuk ke rumah Tuhan. Daud mencari hadirat Tuhan dibandingkan apapun. Dan itu suatu tempat yang ajaib buat setiap kita. Jangan pernah kita tinggalkan apapun kondisi kita saat ini. Satu, kita mencari Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan ibadah, ya. Jangan pernah kita meninggalkan untuk kita boleh bersama-sama berkumpul, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena ada perkara-perkara yang ajaib Tuhan sediakan buat setiap kita. Saudara percaya, satu perkataan firman pun bisa mengubah kita. Karena firman yang firman kebenaran itu yang kita ketahui akan memerdekakan setiap kita. Dan siapapun hamba Tuhan, ketika engkau membuka hati, pasti ada satu pesan yang sangat merema dalam hidupmu. Dan itu akan mengubah setiap kita kalau kita percaya. Makanya jangan tinggalkan ibadah, jangan apapun meninggalkan apapun ketika engkau dalam tantangan. Dan Raja Yehosafat mengambil tadi berpuasa, dan dia mengingatkan Tuhan sepertinya. Tuhan, engkau tuh yang besar. Kau lihat pasukan yang ketika kami keluar dari Israel, kami nggak boleh menyerang, ya kan? Tidak boleh menyerang Moab dan Amon. Sekarang mereka berbalik. Saudara, kalau kita melihat sejarah ini, kita percaya Yehosafat, dikatakan seorang raja yang benar, dan dia melakukan yang benar kepada Tuhan. Pastinya Yehosafat ini juga belajar akan Torah, mempelajari akan firman Tuhan, karena dia tahu janji-janji Tuhan buat Israel, ya kan? Dia sangat mengerti sejarah bagaimana bangsa Israel itu keluar. Dan saudara yang kasih, poin yang ketiga pun mengingatkan kita, jangan pernah kita meninggalkan membaca firman dan merenungkan firman, ya. Karena ada janji-janji Tuhan ribuan buat setiap kita. Ketika kita masukkan firman itu, sesuatu yang di bawah alam sadar pun kita diisi oleh kebenaran itu. Dan ketika sesuatu hal itu bisa mengingatkan kita, bisa membuat kita dikuatkan, dan firman itu bisa tiba muncul. Dan gak ada salahnya kita juga mengingatkan Tuhan buat setiap janji-janji yang Tuhan berikan buat setiap kita, ya. Jangan pernah meninggalkan untuk engkau melupakan firman Tuhan, tapi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi biarlah itu menjadi gaya hidup buat setiap kita, menjadi kesukaan buat setiap kita. Karena firman itu yang menghidupkan roh kita, dan itu yang membangkitkan setiap iman kita. Dan saya percaya kenapa Yehosafat memilih mencari Tuhan, kenapa Yehosafat memilih untuk mengejar Tuhan, karena dia tahu janji-janji Tuhan ini buat Israel. Kalau dia nggak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia nggak akan mengerti. Dia pasti akan ketakutan. Dia akan mesti minta pertolongan dari yang lain. Tapi dia sangat mengerti siapa Tuhannya. Tuhan yang membela bangsa Israel, yang sudah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dan menjanjikan tanah perjanjian yang ajaib. Jadi jangan pernah kita meninggalkan, jangan pernah kita malas untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Dan saudara, kita belajar dari Yosafat ini ketika dia mencari Tuhan dengan segenap hati, ya kan? Ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara tahu Tuhan menjawab gak setiap doanya? Jadi buat setiap kita tuh kalau ada tantangan, ada apapun, kita datang dengan Tuhan ya. Seperti Yosafat, cari Tuhan lebih dari apapun. Terus membaca firman, terus beribadah, percaya sampai engkau mendengarkan jawaban Tuhan ya. Yosafat mendengarkan jawaban Tuhan dan mendapatkan janji dari Tuhan. Dari seorang, kemudian ada Bani, dikatakan tadi Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan dan memberikan janji kepada Yehuda, seluruh Yehuda, dan berkata, jangan takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Saudara, ketika engkau kejar Tuhan, kau ingin sesuatu dari Tuhan, pasti Tuhan memberikan kau jawaban. Pasti Tuhan akan memberikan firman-Nya buat setiap kita. Ya, pasti Tuhan memberikan firman-Nya. Dan yang ajaib, Yosafat ini juga dapat jawaban dari Tuhan, dapat firman dan janji dari Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan janji Tuhan, seperti yang Yosafat dapatkan, saudara, saya percaya ketika mencari Tuhan, gaya hidup kita tuh mencari Tuhan, gaya hidup kita menyembah Tuhan, gaya hidup kita mendengarkan firman Tuhan, gaya hidup kita juga setia dengan setiap ibadah dan sebagainya. Dan ketika berdoa dan berpuasa mencari Tuhan dan kita mendapatkan janji Tuhan, pasti Tuhan berikan apa? Hikmat, ya. Tuhan pasti memberikan hikmat. Dan itu yang dialami Yosafat. Yosafat mendapatkan hikmat, yaitu untuk langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Saya percaya itu hikmat yang turun dari Tuhan kepada Yosafat. Ketika dia mendapatkan janji Tuhan, saudara bisa bayangkan Tuhan cuma bilang, jangan takut, nanti aku yang berperang melawan mereka. Jadi majulah, ya kan, dikatakan majulah. Cuma disuruh jangan takut, aku yang berperang kepada mereka dan majulah menghadapi mereka. Nah, saudara bisa bayangkan kondisi ketika kita seperti kondisi kita seperti Yosafat, laskar itu sudah di-En-Gedi, dekat sekali, ya kan? Sudah dekat sekali. Dan tidak boleh bawa pedang, tidak boleh apa, cuman suruh maju, ya kan? Suruh maju. Saudara bisa bayangkan, ya maju, terus gimana? Ini sudah di depan, laskar yang besar, ya kan? Nah, ketika engkau dekat dengan Tuhan, ketika engkau cari Tuhan, pasti hikmat Tuhan itu turun. Yosafat menguatkan pasukannya. Yosafat juga menguatkan rohnya, menguatkan hatinya, Dan dia berkata kepada pasukannya, ayo berkumpul, jangan takut, percaya kepada Tuhan, ya kan? Dan yang ajaib, Bani Lewi pun tiba-tiba, ya kan, dengan pasukannya pemuji, mereka memuji Tuhan saat itu. Ketika mereka mendapat janji, mereka memuji Tuhan. Dan benar, akhirnya Yosafat mendapatkan hikmat, dia berunding dengan rakyat, dia mengangkat siapa? Orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan, memuji Tuhan dalam pakaian kudus dan semarak. Yosafat punya hikmat yang ditaruh di barisan depan, bukan pasukan yang membawa pedang, tapi pasukan para pemuji Tuhan. Ajaib kan? Nggak masuk di akal, ya kan? Jadi dia membawa pasukan itu yang ada di garis depan. Dan nah, ini ayat yang ke-22, saudara. Ketika mereka nyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lama, ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, saudara, apa yang terjadi? Dibuatlah Tuhan penghadapan terhadapnya. Nah, ketika saya merenungkan Tuhan, titik poinnya apa nih Tuhan? Tuhan bilang, lihat kata ketika. Saudara bisa bayangkan ya,
ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka mengucap syukur, ya kan? Ketika mereka menguatkan hatinya menyembah Tuhan, saat itu Tuhan mulai menghadang dan menghajar musuh Yosafat. Menggerakkan kekuatan Tuhan untuk bekerja. Ketika hidupmu dipenuhi dengan pujian dan pengagungan, ya. Ketika engkau mulai menguatkan hatimu, ketika engkau mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menjadi ucapan syukurmu dalam kondisi apapun, itu menarik kekuatan Tuhan. Ketika dikatakan, ketika itu membuat saya melunjak, ketika itu kekuatan Tuhan ditarik dan benar-benar dia menghadang setiap musuh-musuh. 3 bangsa itu diporak-porandakan tanpa berperang sekalipun. Tapi ketika Yosafat mendengar janji Tuhan dan melangkah mengambil sikap, ya, dan kemudian mendapat hikmat Tuhan, para pemuji di ada garis depan, dan ketika mereka bersorak-sorai, dikatakan bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Ketika saat itu dia menarik kekuatan Tuhan untuk bekerja. Dan so bisa bayangkan ketika engkau mengalami tantangan, mengalami apapun, kalau kita enggak, kehidupan kita ini bersungut-sungut, ya kan, ngomel, dan terus berkata-kata yang negatif, saudara bisa bayangkan, seperti bangsa Israel yang harusnya 14 hari, mengintai 40 hari, jadi 40 tahun, ya kan. Tapi ketika kita belajar dari pelajaran ini, ketika kita mengisi hidup kita dengan pengucapan syukur, ya kan, mengisi dengan kata-kata yang positif dan membangun, percaya kita sedang menarik kekuatan Tuhan untuk menolong setiap kita. Saudara percaya? Saya akan sudahi ya, tapi saya punya pengalaman yang gak pernah lupa. Waktu itu anak saya Matthew lomba basket, ya. Lomba basket, saya tunggu-tunggu final ya. Kok nggak ngabar-ngabari menang apa kalah ini? Wah, papanya keluar kota. Biasa papanya yang nonton, saya di rumah suruh doa. Dan saya pikir, wah saya harus jemput ini. Ya saya karena dia nggak ngabar-ngabari, saya jemput sendirian. Terus saya begitu masuk, saya kaget. Skornya kalah 5. Dan tinggal 50 detik. Berapa? 50 detik kalah 5. Terus saya lihat kubunya SMA-nya, ibu-ibunya udah lemes, sudah ada yang tiduran, semua lemes lah tim Tegal karena lawannya waktu itu kota mana nggak tahu, semua sudah lemes. Saya nggak jadi masuk. Saya bilang, aduh 50 detik kurang 5 poin, saya keluar. Nah, karena kita sering deklarasi Yesaya 60, ya kan, firman yang kita masukkan, tiba-tiba muncul, saudara. Terus saya mulai berkata-kata, bangkit, aku tahu Tuhan. Matthew, kamu bangkit nak. Saya ngomong sendiri di belakang gedung. Bangkit nak, terangmu bercahaya. Bangkit nak, kamu bisa membalikan keadaan. Ayo nak, bangkit, bangkit. Saya itu teriak-teriak sendiri seperti itu. Ini saatmu, terangmu bercahaya. Dan saya masuk, tiba-tiba yang 50 detik tinggal berapa detik itu dia bisa masukkan 1 jadi 2 kan, dapat 2 poin, tinggal 3 kan, terus dia lemparkan ke temannya, temannya masukkan 4, tinggal kalah 1 kan, detik terakhir dia dapat bola, dia masukkan, dapat 2 lagi, jadi menang 1 bola. Wah, aku dari yang lemas semua sudah teriak-teriak itu 1 gol, sudah semangat lagi. Dan saya tuh nggak pernah lupa gitu. Ketika firman itu muncul, saya deklarasikan itu dan memang ajaib. Ya nggak mungkin semua tuh seperti itu ujungnya. Tapi memang di posisi seperti itu, daripada saya ikutan lemes, saya keluar, saya deklarasi dan saya masuk. Memang dari tangan dia 6 poin itu didapat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saudara, biarlah buat setiap kita malam ini pelajaran yang kita dapat, apapun yang terjadi, tantangan seberat apapun, terus kita mau cari Tuhan lebih dari apapun, ya.
Terus isi kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, ya kan? Terus pegang setiap janji Tuhan. Dan ketika engkau ngalami apapun tuh minta benar-benar firman Tuhan itu ya. Minta betul-betul sehingga kau tahu apa yang harus kau kerjakan dan lakukan. Sehingga jalan-jalan kita itu sepertinya Tuhan sudah atur dan sebagainya. Kita percaya itu.